Agberos dipimpin oleh Aska Januar bersama Argantara Reinan, sedangkan Baron dipimpin oleh Bara Ksatria. Mereka bertarung habis-habisan hingga suatu ketika Bara membawa pisau dan menusuk Aska hingga tewas. Tidak lama kemudian tembakan pistol polisi terdengar dan membubarkan perseteruan itu. Beberapa hari kemudian, di sebuah SMA Merpati, seorang siswi bernama Syera Jihani dipanggil ke ruang guru oleh kepala sekolah untuk ditugaskan mengawasi seorang anak nakal yang melanggar peraturan sekolah. Syera merupakan siswi dengan paras menawan dan penuh prestasi membanggakan di sekolah itu. Syera juga memiliki sahabat bernama Gea Salsabila. Berbeda dengan Syera, Gea adalah seorang siswi galak, cuek, tapi sangat perhatian terhadap Syera. Setelah sampai di ruang guru, Syera melihat Argantara yang sedang dinasehati oleh kepala sekolah karena ulahnya yang seringkali melanggar peraturan sekolah. Melihat Syera datang, Argantara tersenyum kepada Syera. Sejak lama, Argantara diam-diam memang menyukai Syera. Dia selalu melanggar aturan sekolah untuk mendapatkan perhatian dari Syera. Kemudian, kepala sekolah memberikan hukuman kepada Argantara untuk membersihkan halaman sekolah sembari diawasi oleh Syera. Setelah selesai mengawasi Argantara, Syera kembali masuk ke kelas untuk mengikuti materi pelajaran. Bel sekolah berbunyi tanda materi pelajaran terakhir telah usai dan saatnya untuk pulang. Syera menyiapkan diri untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Syera tidak sengaja mendengar percakapan kedua orang tuanya tentang pernikahan. Mendengar itu, Syera kaget dan ingin tahu apa yang sebenarnya dibicarakan orang tuanya. Akhirnya, ayah Syera menjelaskan jika dulu hidupnya akan berakhir karena kerusakan ginjal. Tapi ada satu temannya yang baik hati karena mau mendonorkan ginjalnya untuk dirinya. Setelah mendonorkan ginjal kepada ayah Syera, tidak lama kemudian dia meninggal. Tapi sebelum meninggal, dia menitipkan pesan agar menikahkan anaknya saat berumur 17 tahun. Kini, anak dari teman ayahnya Syera sudah berumur 17 tahun. Lantas, ayah Syera ingin menikahkan anak temannya dengan Syera. Awalnya Syera menolak karena mengingat umurnya masih 16 tahun. Tapi karena permintaan dari ayahnya, akhirnya Syera terpaksa menyetujuinya. Lalu pada malam harinya, orang tua Syera mengajak ke sebuah restoran untuk memperkenalkan Syera kepada anak dari teman ayahnya. Ternyata anak dari teman ayahnya Syera adalah Argantara. Argantara datang bersama ibu dan ayah sambungnya. Kaget mengetahui itu, Syera menolak keras untuk menikah dengan Argantara. Karena Syera tahu kalau Argantara adalah anak pembuat onar. Beberapa hari kemudian, ayah Syera jatuh sakit dan melihat itu akhirnya Syera mau mengabulkan permintaan ayahnya untuk menikah dengan Argantara. Setelah menikah, Syera dan Argantara hidup bersama dalam satu rumah. Banyak permasalahan baru yang harus dihadapi, terutama menyembunyikan pernikahan mereka dari sekolah. Karena jika sekolah mengetahui, mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Dan masalah lain tentang Agberos yang kini dipimpin oleh Argantara setelah kematian Aska. Setelah kematian Aska, Baron selalu mencari masalah dengan Agberos. Mulai dari memukuli para anggota Agberos hingga menghancurkan markas Agberos. Karena Argantara juga ingin membalaskan dendam atas kematian Aska kepada Baron, beberapa kali Agberos juga menyerang Baron di markasnya. Suatu malam ketika Syera sudah bisa menerima kenyataan bahwa saat ini Argantara adalah suaminya, akhirnya mereka melakukan hubungan yang menyebabkan Syera hamil. Namun pada masa kehamilan Syera, Argantara masih disibukkan dengan teror dari Baron. Karena Baron yang terus-menerus menghajar para anggota Agberos, kini Agberos hanya tersisa 5 orang, yaitu Andre Galaska, wakil dari Agberos saat ini. Dia memiliki sikap dingin, dewasa, dan penyabar. Johan Adi Baskara, tangan kanan pemimpin Agberos dengan karakter nakal dan terkenal paling playboy. Berikutnya Ziko Haidar, pecinta hewan dan pencair suasana. Dia juga memiliki monyet kesayangan bernama Minul. Lalu Elang Pradipta, anggota yang paling muda di antara yang lainnya. Dia anak yang lugu dan polos. Terakhir, pemimpin Agberos saat ini Argantara yang paling ahli dalam bertarung semenjak kepergian Aska. Sementara itu, Baron masih memiliki banyak pasukan yang dipimpin oleh Bara yang memiliki sifat jahat dan arogan. Dia adalah sasaran balas dendam utama Argantara karena kematian Aska. Lalu ada Panji Gemilang, tangan kanan Bara yang pendiam dan mengerikan. Suatu malam, Andre mengikuti Bara untuk mengetahui lokasi markas Baron. Dengan kagetnya, dia melihat seorang siswa SMA Merpati ada di sana dan bertingkah seperti atasan Bara. Orang itu adalah Aldi Mahendra. Aldi adalah siswa SMA Merpati yang sangat ramah dan pintar. Namun, dia juga seseorang yang memiliki sisi gelap. Aldi juga menyukai Syera dan dia adalah anak dari ayah sambung Argantara. Secara tidak langsung, Aldi dan Argantara adalah kakak beradik sambung.
Setelah mengetahui Argantara dan Shera menikah, Baron membocorkan informasi itu ke SMA Merpati. Informasi ini menjadi saksi untuk Argantara dan Shera agar dikeluarkan dari sekolah. Mengetahui itu, Argantara tidak tinggal diam. Meski hanya tersisa 5 orang dari Agberos, dia tetap berniat menghabiskan Baron. Pada malam hari, Agberos mulai melakukan penyerangan. Semua pasukan Baron disapu rata dengan taktik yang sudah direncanakan sejak awal. Kini hanya tersisa Argantara dan Aldi. Mereka berhadapan 1 lawan 1. Aldi menggunakan sebuah katana untuk senjata, sedangkan Argantara menggunakan pemukul baseball. Ketika pertarungan saling seimbang, Shera dan Gea datang untuk menghentikannya. Akhirnya semua terungkap dengan jelas. Yang membocorkan informasi pernikahan Argantara dengan Shera bukanlah Aldi, melainkan Bara. Bara juga sudah ditangkap karena terbukti membunuh Aska. Sedangkan Aldi sudah bisa berdamai dengan keadaan dan juga Argantara. Setelah lulus Argantara